Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afiah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5A. Hamdan syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Cecep Fahrudin HSMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Esensi Al-Quran, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit memaparkan penjelasan tentang lingkungan hidup menurut Al-Quran. Alam dan manusia ini tidak dapat dipisahkan karena alam memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, seperti memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan juga kebutuhan papan berasal dari alam sekitar. Maka tidak pantas bila ada manusia yang bersifat destruktif. Dan apabila kita membiarkan sifat manusia yang destruktif ini terus merajalela, ini akan mengakibatkan terancamnya kelestarian, kebudayaan, dan kelestarian alam lingkungan kita. Maka diperlukan adanya upaya pencegahan akan hal itu. Al-Quran sebagai kitab petunjuk hudan linnas yang diturunkan Allah di muka bumi ini untuk menanggulangi segala macam bentuk kesemrawutan tatanan hidup manusia. Pelestarian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari segala bentuk kerusakan itu merupakan pesan dakwah yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Pada esensinya tersimpan moral yang terkandung, yaitu manusia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang mampu meniru, menjalankan, dan mengejawantahkan sifat-sifat Allah sesuai batas kemampuan manusia dalam hal pemberdayaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Dalam hal ini, Al-Quran perlu diposisikan sebagai ruh atau semangat dalam diri untuk mengelola alam sekitar ini dengan arif dan bijaksana agar terciptanya masyarakat yang madani. Unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup ini ada 3. Yang pertama, unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Yang pertama, unsur biotik. Unsur biotik ini adalah unsur lingkungan yang hidup, yaitu seperti tumbuhan, pepohonan, hewan, dan para tetangga. Kemudian yang kedua, unsur abiotik. A ini tidak hidup, yang mana seperti rumah, gedung-gedung, apartemen, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sosial budaya. Unsur sosial budaya ini terbentuk atas aktivitas sosial dan budaya yang dilakukan oleh manusia, yang mana tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, dan juga keyakinan atas perilakunya sebagai makhluk sosial. Paradigma ekologis dalam Al-Quran. Pandangan manusia terhadap lingkungan ataupun ekosistem ini dibedakan melalui 2 pandang. Yang pertama, cara pandang imanen ataupun holistik. Kemudian yang kedua, cara pandang transenden. Nah, apa sih yang dimaksud cara pandang imanen dan juga transenden? Yang pertama, melalui cara pandang imanen, yang artinya adalah keadaan di mana posisi alam meskipun terpisah jauh oleh manusia, namun memiliki relasi fungsional yang tersusun dari faktor biofisik seperti hewan, tumbuhan, sungai, gunung, dan lain sebagainya, yang mana membentuk satu kesatuan yaitu sosiobiofisik. Sedangkan bagi manusia yang berpandangan transenden, ini mereka menempatkan posisi alam jauh terpisah dari manusia, meskipun mereka menyadari bahwa alam dan manusia ini saling berhubungan erat, sehingga manusia merasa terpisah oleh lingkungannya. Nah, bagi manusia yang memiliki pandangan seperti ini, mereka hanya menganggap alam ini sebagai sumber daya alam yang bebas dieksploitasi demi kepentingan mereka sendiri.
Larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini sudah tertera jelas di dalam firman-firman Allah SWT. Tetapi akibat sikap manusia yang seolah-olah tidak mengindahkan hal tersebut, maka terjadilah kerusakan dan juga pencemaran. Salah satunya pencemaran tanah, udara, air, dan juga kerusakan lingkungan seperti banjir, gempa, longsor, dan lain sebagainya akibat manusia sendiri. Setiap makhluk hidup sangat terpengaruh oleh lingkungan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Di sini ada yang dinamakan sebagai Kulliyatul Khams atau 5 prinsip dasar kehidupan manusia. 5 prinsip dasar kehidupan manusia ini atau Kulliyatul Khams antara lain adalah hifzin nafs, perlindungan jiwa atau raga. Kemudian hifzil akal, perlindungan akal. Dan ketiga, perlindungan harta ataupun hifzil mal. Kemudian hifzin nasab, perlindungan keturunan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah hifzin din atau perlindungan agama. Kelima prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga sesuai harapan apabila setiap manusianya ini mampu menjaga dan memelihara alam sekitar. Apabila mereka tidak bisa menjaganya, maka kelima prinsip dasar manusia tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai lingkungan menurut Al-Quran. Bila kita tarik kesimpulannya adalah dalam taksonomi ajaran Islam, pada dasarnya ini akhlak atau moral merupakan dimensi ketiga dalam ajaran Islam sebagai materi dakwah setelah akidah dan juga syariah. Akhlak menyangkut masalah-masalah kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan juga ukuran-ukuran baik dan buruk maupun benar dan salahnya perbuatan. Ketika seorang individu ini tidak bisa menghargai lingkungan hidupnya, malahan justru yang merusak lingkungan hidupnya dan mengeksploitasinya dengan tidak melakukan recovery, maka posisinya sama dengan mereka menentang ukuran Allah. Oleh karena itu, pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam. Jadi, mari kita budayakan menjaga lingkungan kita untuk kehidupan kita yang lebih baik kelak. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih dan juga saya meminta maaf apabila ada materi atau perkataan yang salah, bahkan ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.